Ini Pak Farman. Wah Pak Farman kok awet muda gitu. Saya terus terus ya, kita muridnya awet tua gitu. Alhamdulillah beliau diberi kesehatan, semoga selalu manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Teman-teman semua yang saya hormati, setelah beberapa tahun kita introspeksi, mari apa tujuan hidup kita ini? Jangan sampai kita sudah beruban putih kok tidak tahu tujuan hidup itu untuk apa. Dalam Islam sudah ditegaskan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lebih atau tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah. Ibadah itu sifatnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah ibadah madhah dan yang kedua adalah ghairul madhah. Ibadah madhah adalah segala sesuatu ibadah yang syariat, tata caranya, waktunya, syariatnya sudah ditentukan oleh syariat, kita tidak boleh menambahi atau kurang. Contoh kemarin ibadah puasa Ramadan, sholat, haji, zakat, dan sebagainya. Dan ibadah ghairul madhah adalah umum, adalah segala aktivitas perbuatan yang baik yang kita niatkan mencari ridha Allah dan diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuncinya Bapak Ibu. Walaupun sama-sama berbuat baik, tetapi tidak diniatkan mencari ridha Allah dan tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka itu tidak bernilai atau tidak menimbulkan nilai ibadah, hanya perbuatan biasa saja. Maka ini penting Bapak Ibu semuanya, mari yang sudah diawali dengan bacaan basmalah dan niat mencari ridha Allah dilaksanakan dulu. Yang belum mulai detik ini kita awali dengan bacaan basmalah. Panjenengan mau ke kantor, mau ke sawah, mau mbah-mbah, mau nyuci, mau dagang dan sebagainya, apapun itu, ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah menumbuhkan nilai-nilai ibadah untuk kita semua. Sehingga dalam Islam, mohon maaf Mas Mujikan, ini ada banyak doa dari aktivitas itu, doanya ada semua. Masuk masjid, keluar masjid, mau masuk masjid, dari bangun itu Allah mafirni dulu di atau rahmati masuk masjid, Allah mafirni dulu di atau bapak itu keluar masjid, Allah ma'ahya berbismika. Doa apa itu mau? Alhamdulillah dari ayana baca ramadana baca Allah menjadi guna syaitan, menjadi syaitan marazakna. Doa apa itu? Siapa Mas? Jangan-jangan tidak berdoa nanti, bahaya ini. Jadi minimal bismillah ya. Ketika kita menyampaikan kok anaknya jadi anak gede kok saya orang ngerti wong tua ini anaknya semua itu kadang-kadang orang itu penting sekali loh. Kita hanya saling cocok-cocokan saja. Tidak, saya tidak memberi pengajian, tidak memberi, tapi kita saling cocok. Nah, kita sesama teman itu santai-santai lah. Jadi jangan kaget ketika anak besar kok nakal itu anaknya sopo, anak setan, buat dan tapi beliau itu aktif sama saya. Insya Allah pasti berdoa. Semua, ya minimal bismillah. Itu mendidik anak memang dari awali dari pasang mau berbuat memberi nafkah lahir batin besar. Tidak hanya dari awal sudah besar saja, tapi justru dari awal. Sehingga nek wong Jawa itu gawan bayinya itu akan nikah menjadi gawan bayi yang akhlakul karimah yang baik ketika diawali dengan baik juga. Yang kedua itu tujuan hidup Bapak Ibu. Yang kedua, memahami agama itu harus ada dua kebenaran. Satu, kebenaran secara kebenaran secara mutlak atau secara objektif. Yang kedua, kebenaran secara subjektif. Kebenaran secara objektif adalah ajaran agama yang semua nilai-nilai ajaran itu bisa menerima
baik oknum, baik agama, sesama agama, bahkan beda agama, itu adalah nilai ajaran secara objektif. Contoh real begini, berbuat baik pada orang tua itu perbuatan baik, menghormati bapak ibu guru itu perbuatan baik. Maka di sini kebenaran objektif ini semua pihak pasti menerima kebenaran itu, baik yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Protestan, itu menyetujui bahwa itu adalah perbuatan. Inilah nilai-nilai kebenaran agama secara objektif. Yang kedua, nilai kebenaran secara subjektif. Contoh real begini, ke masjid sholat itu perbuatan baik. Tapi nanti dulu, yang bilang siapa? Kalau yang bilang itu Mas Gito atau Mas Agung atau Mas Tuhanto, itu betul, karena agamanya Islam. Tapi kalau yang selain agama Islam siapa? Mas Mujika. Ketika Mas Mujika kita sampaikan ke masjid itu apa ya Mas? Kalau Mas Mujika, oh tidak. Yang baik adalah ke gereja. Nah, ketika agama itu kita menerima kebenaran secara subjektif, maka akan timbul nilai-nilai satu, toleransi, yang kedua adanya moderasi beragama. Ini yang akan kita tekan. Moderasi beragama itu intinya saling memahami adanya suatu perbedaan, baik itu sesama agama maupun antar agama. Jadi selama ini banyak misalnya antar agama saling memfitnahkan, saling menyalahkan. Itu mungkin belum bisa menerima moderasi atau menerima kebenaran agama secara subjektif. Oh, tahlilan itu bid'ah. Yang tahlilan, segera tahlilan itu orang ngerti wong tua, mosok orang juga dan sebagainya. Itu akan saling menyalahkan. Ketika kita menyadari adanya perbedaan, ya kita harus menumbuhkan nilai-nilai moderasi terhadap. Ya monggo yang tahlil monggo, yang tidak ya diam saja, tidak usah menyalahkan atau membid'ahkan yang. Jadi enak saja. Tetapi ketika masalah akidah, nah ini tidak ada moderasi, tidak ada toleransi, karena sudah jelas lakum dihukum ya. Dan memilih agama secara kuat atau akidah ini pun termasuk moderasi. Nah, untuk bisa memahami timbulnya moderasi dan toleransi, monggo yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, Islam silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan jalankan dengan baik. Yang NU monggo, yang Muhammadiyah monggo, jalankan dengan baik. Itu butuh apa? Butuh ilmu pengetahuan. Pentingnya di sini. Maka hadis menyampaikan man aradal dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai. Ketika kita mau mencapai kebahagiaan dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, huma kedua-duanya itu syaratnya. Nah, mari kita bersama-sama sharing bagaimana ketika memahami baik antar agama, baik sesama agama, itu saling sharing, saling belajar, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain, lebih parah lagi menganggap diri kita yang paling benar. Itu kita dari dengan ilmu pengetahuan saling memahami. Yang kedua, yang ketiga, pas nanti ada selesai baca. Syawalan itu hakikatnya tidak seremonial dari hal ini, tetapi prosesnya diawali dari awal bulan Ramadan. Sehingga inti syawalan itu adalah bagaimana mengistiqomahkan, melanjutkan, meneruskan perjalanan spiritual ibadah di bulan Ramadan dan berbuat baik kepada sesama. Itu intinya sawalan itu. Saya ulangi lagi, inti sawalan itu bagaimana meneruskan,
perjalanan spiritual ibadah di bulan Ramadan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu intisawa. Jadi ketika kita silaturahmi seperti ini, saling memaafkan tadi Mas Ito, itu kan berbuat baik sama manusia. Jadi hablum minanas, hablum minallah, kita terus istighfar, kita pun pada bulan Ramadan ini. Nah, perjalanan spiritual ibadah di bulan Ramadan, bagaimana kita teruskan semampu kita di luar bulan Ramadan. Ketika kita sudah kemarin di bulan Ramadan ikut sholat jamaah, ya bagaimana setelah Ramadan terus jamaah. Bagaimana di bulan Ramadan bahkan di bulan Syawal itu nyak itu sedekah, infak, zakat. Ya bagaimana di luar bulan Ramadan tetap kita nyak infak, sedekah, zakat. Nah, curang gitu. Badal itu penting, pintar itu. Beliau ustadzah sebetulnya itu yang pas memberikan itu kan beliau bukan saya. Nyanyonya sehingga perjalanan spiritual di bulan Ramadan ini kita lanjutkan terus kan setelah menikah di bulan Syawal. 3 itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa manfaat dan pas ini sudah lagi nanti pas ada nih diharapkan nanti selesai ada, mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang kita sampaikan khususnya untuk diri saya pribadi. Dan mohon maaf saya tidak membuli Pak Parman atau Pak Supianto, ya nanti kalau saya si Jewel aja Pak Parman bisa lamin orang Rukwi gitu. Karena beliau saya sering bertemu dengan beliau. Mudah bermanfaat, ada salah mohon maafkan, karena salah dari saya pribadi ada bedanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mari